Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Tiara, mahasiswa dari STIE Ekuitas Bandung, dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi bank dalam dana pihak ketiga. Dan ini itu dari buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bab 2, Akuntansi Perbankan Indonesia 2, bab 8. Selanjutnya di sini mulai langsung saja ke materi, yaitu ada definisi di mana simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpan dana yang merupakan kewajiban bank kepada masyarakat, di mana dana atau simpanan tersebut dapat ditarik atau dicairkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk produk dana bank. Dana di bank, yaitu yang pertama ada giro. Bisa kita lihat di sini giro adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, kartu debit, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara memindah bukukan, termasuk di dalamnya giro, yang diblokir untuk tujuan tertentu, misalnya dalam rangka escrow akun, setoran jaminan yang diblokir oleh dana kewajiban karena suatu perkara, serta kredit yang bersaldo kredit, yaitu detik kurang. Selanjutnya ada tabungan. Di sini kita lihat tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Berbeda dengan giro sebelumnya yang dapat ditarik dengan cek, bilet giro, sedangkan tabungan sendiri itu tidak. Termasuk di dalamnya tabungan berjangka yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dipersyaratkan, seperti tabungan pergi haji yang telah jatuh tempo. Nah, itu misalkan. Selanjutnya di sini ada deposito, adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Nah, deposito ini terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Nah, apa sih deposit on call itu? Yaitu deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Jadi ada terkecuali juga ya untuk deposito yang berjangka ini. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Bisa dilihat sertifikat deposito adalah simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan atas unjuk. Nah, di sini bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yang selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang di-store. Jadi, diskonto itu pada saat itu juga. Dan yang terakhir ada bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Maksudnya bentuk lain itu sama, bentuk produk dana bank seperti giro, tabungan, deposito, namun di setiap bank kan pasti terdapat produk-produk yang berbeda sesuai dengan kriterianya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya ada penerapan akuntansi kredit. Seperti yang tadi sebelumnya, perlakuan akuntansi pengakuan dan pengukuran produk-produk simpanan dapat diukur sebagai berikut. Itu pertama ada setoran giro yang diterima
tunai diakui pada saat uang diterima. Jadi diakuinya pada saat uang diterima. Setoran giro melalui clearing bilik giro bank lain diakui setelah tidak ada tolakan clearing atau dananya sudah efektif. Yang kedua, ada setoran tabungan yang diterima dana tunai diakui pada saat uang diterima, sama seperti setoran giro. Setoran tunai juga diakui melalui bilik giro bank lain diakui setelah tidak adanya tolakan clearing. Dananya berarti sudah efektif. Selanjutnya ada setoran deposito yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima, sama seperti sebelumnya juga dapat melalui bilik giro bank lain diakui setelah tidak ada penolakan clearing dan dananya sudah efektif. Selanjutnya ada setoran sertifikat deposito. Nah, ada perbedaan dalam 3 poin sebelumnya, di mana sebelumnya itu sama, yaitu melalui clearing, bilik giro bank lain, dan setelah tidak ada tolakan clearing, dananya berarti sudah efektif. Nah, untuk setoran sertifikat deposito ini yang diterima tunai oleh bank diakui pada saat uang diterima sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka atau diskonto. Setoran, di mana setoran sertifikat deposito melalui clearing bilik giro atau bank lain diakui setelah tidak ada tolakan clearing, dananya sudah efektif. Nah, sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Perbedaannya itu terletak di bunga yang dikurangi nilai bunga yang dibayar di muka. Seperti itu, karena di mana sertifikat deposito ini mempunyai jangka waktu dan tidak bisa diambil seenaknya gitu. Nah, setelah materinya sudah habis, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.